Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febina Ulfa Duyani dari kelas C Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan menganalisa tentang contoh kasus pelanggaran hak cipta. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang hak cipta terlebih dahulu. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atas karya ciptaannya yang muncul otomatis setelah karya itu diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini berarti pemilik hak cipta berhak untuk mengontrol bagaimana karya ciptaannya digunakan, termasuk memperbanyak, menyebarluaskan, dan mengubahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diatur peraturan hukum yang mengatur perlindungan hak cipta di Indonesia. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak karyanya. Di sini saya mempunyai contoh kasus lagu pelanggaran hak cipta, di mana kasus lagu Bilang Saja Ari Bias versus Agnes Monica. Pada tahun 2024, Ari Bias pencipta lagu Bilang Saja menggugat penyanyi Agnes Monica atas dugaan pelanggaran hak cipta. Gugatan ini dilayangkan karena Agnes Monica diduga membawakan lagu tersebut dalam 3 konser di Surabaya, Bandung, dan Jakarta tanpa izin. Inti dari permasalahan terletak pada penggunaan karya cipta milik orang lain dalam ruang publik dan untuk keperluan komersial tanpa persetujuan tertulis atas lisensi resmi. Tindakan tersebut secara hukum merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta, khususnya hak ekonomi, yaitu hak untuk mengumumkan, menggandakan, dan memberi izin atas penggunaan karya. Tindakan membawakan lagu secara langsung di konser tergolong dalam kategori pertunjukan publik. Dalam konteks hukum hak cipta, pertunjukan ini hanya sah apabila mendapat izin dari pemegang hak. Ketika izin tidak diberikan namun karya tetap digunakan, maka pelaku dianggap melanggar hak eksklusif pencipta. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi pemilik hak, tetapi juga mencederai penghargaan terhadap karya intelektual. Sebelum melaporkan secara pidana dan menggugat secara perdata, pencipta lagu telah mengambil langkah awal berupa somasi, yaitu permintaan resmi agar pelanggaran dihentikan dan diselesaikan secara damai. Namun, karena tidak ditanggapi, maka jalur hukum menjadi pilihan berikutnya. Pelaporan ke pihak kepolisian mencerminkan langkah hukum pidana, sementara gugatan ke pengadilan niaga menandai proses perdata yang bertujuan untuk memperoleh ganti rugi. Secara hukum nasional, tindakan tersebut memiliki dasar yang kuat sebagai pelanggaran hak cipta karena penggunaan karya tanpa izin dalam konteks pertunjukan publik jelas dilindungi oleh undang-undang. Jika terbukti, pelaku dapat dijatuhi hukuman berupa denda atau sanksi pidana serta diwajibkan membayar ganti rugi. Dari sisi kepentingan industri kreatif, kasus ini menunjukkan pentingnya kesadaran akan perlindungan hukum terhadap karya cipta. Setiap penggunaan karya, apalagi dalam skala komersial, harus disertai dengan legalitas yang jelas agar tidak menimbulkan masalah hukum. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi penyelenggara acara dan artis untuk lebih cermat dalam mengurus perizinan karya yang digunakan. Kasus ini melibatkan dugaan pelanggaran hak cipta atas lagu yang dibawakan dalam konser tanpa izin dari penciptanya. Inti dari masalahnya adalah penggunaan lagu dalam pertunjukan publik tanpa persetujuan resmi yang melanggar hak ekonomi pencipta untuk mengendalikan penggunaan karyanya. Setelah somasi tidak direspons, pencipta menempuh jalur hukum pidana dan perdata menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Secara hukum, tindakan ini melanggar Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas penggunaan karya mereka. Jika terbukti, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa denda atau penjara serta kewajiban membayar kompensasi melalui gugatan perdata. Kasus ini menunjukkan pentingnya izin resmi dalam penggunaan karya cipta di ruang publik, khususnya dalam industri hiburan. Terima kasih.
Sekian dari analisa contoh kasus pelanggaran hak cipta dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.